البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Masih seputar apa? Pembahasan kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Yaitu perang apa namanya? Perang Nahrawan. Terjadi pada tahun berapa? 38 Hijriah. 38 Hijriah. Paham ya? Pemimpin Khawarij waktu itu Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi dan Dzul Khuwaisirah. Mafhum? Jumlah pasukan mereka 2.800 melawan mereka berontak terhadap apa? Khalifah Ali bin Abi Thalib yang jumlah pasukannya 14.000. Mafhum? Perangnya dikenal perang Nahrawan. Nahrawan itu suatu tempat dekat dengan apa? Nah, barakallahu fiik, dekat dari Baghdad. Qurbun min Baghdad. Nahrawan itu tempat dekat dengan apa? Baghdad. Nah, itu nama tempat. Kita lihat. Haitsu qatalu ahlus sunnah fi wiqatin Nahrawan. Yang mana Khawarij membunuh ahlus sunnah pada perang Nahrawan. Ingat-ingat. Ahlus sunnah mereka bunuh. Orang Khawarij itu mereka dikenal kilabun nar gitu loh. Anjing-anjing neraka, yaqtuluna ahlal iman wa yad'una ahlal awsan. Mereka membunuh orang yang beriman tapi membiarkan orang-orang penyembah berhala. Itulah orang Khawarij. Makanya Rasulullah gelari mereka dengan apa? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Kita lihat, allati kanat baina amirul mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa bainal Khawarij, yang waktu itu peperangan Nahrawan. Tragedi peperangan antara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dengan orang-orang Khawarij. Saru ma'al Khawarij, mereka-mereka yang semula bid'ah, melakukan kebid'ahan di masjid tadi itu, yang pernah diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ternyata lama-lama karena enggak mengindahkan, melahirkan kebid'ahan lebih besar lagi. Nah, ini termasuk sunnatullah jalla wa ala. Orang kalau terjatuh dalam kebid'ahan, dinasihati malah nolak, bantah, bangkang, ngeyel, bandel, malah melestarikan kebid'ahannya, ujung-ujungnya melahirkan kebid'ahan yang lain. Itu bahaya sekali. Lihat ini, semula kelihatan ringan, subhanallah, subhanallah, ya kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Bid'ah di masjid yang mereka lakukan dengan apa? Dengan cara apa? Berzikir dengan cara dikomando kemudian menggunakan kerikil tadi. Kelihatan ringan kan? Ternyata ngayal mereka. Akhirnya melahirkan kebid'ahan yang besar, bid'atul Khawarij. Awal kali bid'ah dalam agama Islam yang muncul bid'atul Khawarij sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat. Nah, akhirnya berontak lagi nih di zaman Ali bin Abi Thalib. Naam. Hadza ma'alul bid'ah wal iyad billah. Inilah tempat kembalinya orang-orang, tempat kembalinya kebid'ahan wal iyad billah. Wa kaifa tadhhabu bis sahibiha? Bagaimana bisa membawa kepada pelakunya? Berarti bahaya kebid'ahan. Pelakunya terseret untuk melahirkan apa? Kebid'ahan yang lain. Antum lihat kisahnya Imran. Imran bin Hittan. Ini kisahnya tak ulang-ulang ini. Karena kisahnya sangat mengharukan dan juga kasihan sekali. Paham ya? Dinukilkan oleh para ulama bagaimana dahsyatnya fitnatul Khawarij. Imran bin Hittan waktu itu, beliau seorang imam Ahlus Sunnah. Cuman beliau tertarik dengan putri pamannya. Dalam kurung apa? Berarti sepupunya. Sepupunya ini, perempuan ini, pemahamannya, pemikirannya Khawarij. Tujuannya Imran Hittan ingin menyelamatkan gitu loh. Ingin menyelamatkan putri pamannya ini biar apa? Menjadi Ahlus Sunnah. Ternyata terbalik. Imran enggak kuat. Imran Hittan enggak kuat menahan syubhatnya putri pamannya. Akhirnya Imran Hittan terseret. Menjadi apa? Orang-orang Khawarij, bayangkan itu. Fitnah. Lihat, fitnah syubhat luar biasa. Pertama syubhat, kedua perempuan. Fitnah wanita itu bukan fitnah yang kecil, fitnah yang besar. Imran Hittan Ahlus Sunnah. Semula menikahi putri pamannya untuk menyelamatkan biar putri pamannya itu akidahnya berubah menjadi Ahlus Sunnah, tapi malah yang terbalik Imrannya. Imran Hittan rahmatullah alaih berbalik menjadi apa? Orang yang pemikirannya Khawarij. Wal iyad billah. Mafhum?
Berarti jangan bermudah-mudahan. Kalau seorang laki-laki ingin menikahi akhwat, lihat dulu. Akhwatnya udah ngaji belum? Kenal sunnah atau belum? Paham ya? Kalau masih awam, wah tak selamatkan Ustaz. Bergaya menyelamatkan. Ternyata dia yang diselamatkan. Paham ya? Dia ingin menyelamatkan akhwat tadi dalam kondisi akhwat masih awam. Belum paham sunnah. Gayanya laki-laki yang sunni salafi mau menyelamatkan. Fitnah, ngeri. Caranya itu akhwat tadi ngaji dulu. Kenalkan dakwah salafiyah melalui keluarganya dan misalnya baru dinikahkan. Ini penting sekali ya. Bukan perkara sepele. Syubhat itu ngeri. Coba lihat, seorang sunni salafi ahlu sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, cuman ingin apa? Menyelamatkan putri pamannya dari pemahaman khawarij, tapi malah terbalik, bayangkan. Berarti kan ngeri. Allahumma salim dahsyatnya fitnah apa? Syubhat. Kita lihat sini. Disimak, yang tidak punya kitab disimak ya. Kita lihat sini barakallahu fi famin tariqati ahli sunnah, maka termasuk metode cara jalannya ahli sunnah wal jamaah, prinsipnya ahli sunnah wal jamaah, didengarkan baik-baik ini, hijranu ahli bid'ah, menghajar, jaga jarak, waspada terhadap ahlul bid'ah, bukan malah duduk-duduk, bukan malah akrab dengan mereka. Ingat-ingat, ahlul bid'ah wad dhalal itu ahlul ahwa mereka. Sedangkan bagaimana peringatan yang sangat kuat dari seorang imam sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, apa kata beliau mengenai larangan duduk-duduk di tengah hawa nafsu? Naam, ahsanta barakallahu fi, yang belum hafal dihafalkan. La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum, perhatikan, mumridatun lil qulub, artinya ini kalamnya siapa tadi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jangan duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu. Karena sungguhnya duduk-duduk dengan mereka itu bisa membuat sakit hati. Hatinya dibikin sakit dengan syubhat. Mafhum? Itu nasihat dari seorang sahabat yang mulia loh ya, enggak sembarangan. Duduk-duduk beda dengan duduk. Kalau cuma duduk sekali dua kali nasihat ini namanya duduk. Tapi duduk-duduk ini bersahabat, berteman itu loh. Berteman, duduk-duduk, senang dengan mereka. Bahkan apa, tidak ada pengingkaran terhadap kebid'ahan yang mereka lakukan. Hati-hati. Termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah, hijran ahli bid'ah. Menghajar, meninggalkan waspada terhadap pelaku bid'ah. Hatta yartadi'u an bid'atihim. Sampai mereka mau meninggalkan apa? Menghardik dan meninggalkan kebid'ahan mereka. Li'anna fi adami hijratihim tasji'an lahum, penting ini dikarenakan apa? Ketika tidak ada sikap waspada dan jaga jarak atau menghajar mereka, itu ada unsur tasji'. Apa tasji'? Seakan-akan itu memotivasi mereka gitu loh. Wah, berarti boleh gitu loh. Paham ya? Nanti dibahas di sini, kita baca sampai bawah itu jeleknya dan batilnya manhaj muwazanah. Manhaj muwazanah itu manhaj yang sering digembor-gemborkan oleh orang-orang IM. Paham ya? Atau dikenal dengan apa? IM gaya baru, orang Sururiyun, pengikutnya Muhammad bin Surur. Paham ya? Hizbiyun. Jadi gini, kita ini kalau mentahdir ahlu bidah, sebutkan juga kebaikannya. Nah, versi tahdiran mereka seperti itu. Jadi kalau kita mentahdir ahlu bid'ah, mentahdir hizbiyin, jangan lupa sebutkan kebaikannya. Ini keliru loh ya seperti ini ya. Kenapa? Kata mereka, karena mereka walaupun sesat punya kebaikan. Ujung-ujungnya orang enggak meninggalkan apa? Kesesatannya, malah mengambil kebaikannya. Ini namanya manhaj muwazanah, menimbang-nimbang. Terus bagaimana kata Syekh Shalih Fauzan? Kalau membantah hizbiyin, membantah mubtadi', sebutkan kejelekannya saja, enggak usah nyebutkan kebaikannya. Kenapa sih tujuannya kita mentahdir? Tujuan kita mentahdir hizbiyin, ahlu bidah itu biar orang waspada. Lah kalau sebutkan kebaikannya, akhirnya orang apa? Tidak jadi jaga jarak, perhatikan. Contohnya, jamaah tabligh itu sesat, tapi mereka baik, suka ngasih uang, suka mejet-mejet badan, kemudian orangnya baik-baik. Nah, ujung-ujungnya apa? Enggak ninggalkan jamaah tabligh, malah senang dengan mereka. Karena menyebutkan kebaikan tadi itu. Mafhum? Ini penting loh ya. Jadi termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah ketika mentahdzir, memperingatkan hizbiyin ahlu bid'ah wad dhalal, cukup sebutkan kesesatannya, enggak perlu menyebutkan kebaikannya. Mafhum? Nanti dibahas oleh beliau, kita baca sedikit lagi, perhatikan. Wa iqraran lahum, dan bentuk apa?
seakan-akan apa? Persetujuan terhadap mereka. Kalau diam dan tidak menjaga jarak dengan ahli bidah, seakan-akan kita setuju dengan mereka. Wa taghriran binnas aidha. Dan juga apa? Taghriran, menipu manusia. Manusia enggak paham, wah ternyata mereka ahli bidah, mereka enggak tahu karena kita diam. Anyan khadi'u bihim, ya kan? Seakan-akan menipu manusia yang sehingga mereka tertipu dengan mereka. Fa idza hajarahum ahlul ilm wal qudwah, penting ini perhatikan. Maka apabila ahlul ilm wal qudwah, orang-orang yang punya ilmu dan punya yang jadikan panutan, perhatikan, menghajar mereka, fannasu yatrukunahum, akhirnya manusia meninggalkan mereka. Wa hum aidan yakhjaluna aman nas, mereka pun ahlul bid'ah akan malu. Yakhjalun artinya malu. Paham ya? Yakhjalun artinya malu, mereka pun akan malu di depan manusia karena tahdir. Ingat-ingat ya, kalau mentahdir ahlu bidah wad dhalal jangan sebutkan kebaikannya. Kenapa? Kalau kita sebutkan kebaikannya, orang akan milih kebaikannya. Wah, ternyata dia punya kebaikan juga. Ini contohnya itu. Akhirnya enggak mau meninggalkan. Paham? Hizbiyun itu seperti ini. Hizbiyahnya kesesatan seperti ini, tapi mereka baik loh. Mereka tuh baik. Mereka tuh suka kalau ketemu salam, suka nyapa. Kalau muamalah masya Allah jujur-jujur orangnya. Itu nanti ujung-ujungnya nggak ninggalkan nanti. Itu ada namanya manhaj muwazanah, menimbang-nimbang antara kebaikan dan kesesatan. Itu termasuk apa? Barakallahu fiik, manhajnya orang hizbiyin yang seringnya barakallahu fiik disusupkan di pemikiran orang-orang sururiyun. Pengikutnya Muhammad bin Surur, Nayus Zainal Abidin. Sururiyun ma'rufnya ya. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, walihada kanatil bid'ah maghmuratan fi ahdi sahabah wal qurun al mufaddalah. Persiapkan jawabannya. Oleh karena ini kebid'ahan dahulu di zaman para sahabat maghmurah, apa maghmurah? Tertutup, enggak nampak. Dipersiapkan jawabannya. Oleh karena ini kebid'ahan waktu itu di zaman para sahabat tertutup, enggak nampak. Dan juga di zaman al qurun al mufaddalah, di zaman generasi-generasi yang diberikan keutamaan. Generasi siapa saja itu? Al-Qurun Al-Mufaddalah, gelar untuk 3 generasi. Pertama, generasi-generasi yang diberikan keutamaan 3. Pertama, belum? Yahya. Ibrahim, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini dikenal dengan al-qurun al-mufaddalah, generasi-generasi yang diberikan keutamaan. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Dikondisikan faedah ini. Al-qurun al-mufaddalah, generasi-generasi yang diberikan keutamaan itu adalah sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, 3 generasi ini. Paham ya? Yang diberi rekomendasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar ila akhir ayat. Dikuatkan lagi dengan dalil tadi itu. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Dikit lagi perhatikan. Wa inna ma dhaharat ba'dal qarni ar-rabi'. Munculnya kebid'ahan itu setelah apa? Setelah generasi yang keempat. Yaitu setelah apa? Barakallahu fiik. Setelah generasi atba'ut tabi'in. Faham? Generasi sahabat aman. Generasi tabi'in masih aman juga. Generasi atba'ut tabi'in masih aman, dalam artian bid'ah ada, cuman tersembunyi gitu loh. Setelah generasi atba'ut tabi'in, paham ya? Setelah generasi atba'ut tabi'in, setelahnya itu barulah nampak semuanya. Paham ya? Ada Rafidhah macam-macam, nampak semuanya. Allahul musta'an. Kita lihat. Ba'da mudhil qurun faddalah, setelah habis, mudhi itu habis artinya setelah habis generasi-generasi yang diberikan keutamaan, dhaharat al-bid'ah finnas, nampaklah muncullah kebid'ahan-kebid'ahan di tengah-tengah manusia. Yang terakhir di garis itu Mas, yang terakhir Mas, ini yang ana sebutkan manhaj muwazanah tadi, manhaj yang batil, sesat. Wala yuqalu ma yaquluhu ba'dul juhal al-an. Masyaallah, Syekh Shalih Fauzan menggelari mereka juhal, orang-orang bodoh. Paham ya? Perhatikan itu. Dan tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang, sebagian orang-orang bodoh sekarang. Apa itu? Innal mubtadi'a tudkar hasanatuhu. Bahwasanya pelaku bid'ah itu disebutkan juga kebaikannya.
Wa yubayyin ma indahu minal bid'ah, dijelaskan juga kebid'ahannya. Sebutkan kebaikannya, dijelaskan juga kebid'ahannya. Wa ma yusammunahu al-muwazanat, yang mereka namakan dengan al-muwazanat. Ini manhajnya barakallahu fiik, dipopulerkan orang Surniun. Paham ya? Orang-orang IM gaya baru, para pengikutnya Muhammad bin Surur, yang mereka bersembunyi di bawah apa? Yayasan Ihya Turas Al-Islami. Sebagian mereka tambahkan As-Salafi, enggak ada salafnya. Paham ya? Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Pusatnya di mana kalau di Jogja ini? Di Bantul, Sawu Wirokerten. Ma'had Jamilur Rahman As-Salafi, di bawah Yayasan Ihya Turas Al-Islami Yogyakarta. Allah musta'an. Yang pernah ke sana tahulah pelangnya itu. Itu pusatnya. Cabangnya di Islamic Center bin Bas, Karanggayam, Kulon Piyungan, Barat Piyungan itu cabangnya. Pemimpinnya yang gemar mencari dana namanya Abu Nida. Paham ya? Allahul musta'an. Insyaallah tanya Hafid tetangganya. Maksudnya beliau dari sana, dari kampung-kampung sebelah sana. Nah, itulah pusatnya di sana. Allahul musta'an. Nasallahu an yahdiyahum. Kesimpulannya barakallahu fiik, jadi kalau menyebutkan kesesatan ahlu bidah jangan menyebutkan apa? Kebaikannya, cukup kesesatannya saja biar orang berhati-hati, waspada. Itulah manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam mentahdir ahlu bidah wad dhalal, tidak menyebutkan kebaikan mereka, namun cukup menyebutkan kesesatan mereka agar manusia waspada dan berhati-hati dan meninggalkan kesesatan mereka. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.